sebuah daerah di Jazirah Arab, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Sajadah binti Al-Harits. Ia berasal dari suku Bani Tamim, salah satu suku yang terkenal di wilayah itu. Sejak kecil, Sajadah tumbuh menjadi seorang gadis cerdas dan pemberani. Ia memiliki kecantikan yang mempesona dan kemampuan bicara yang memukau. Kata-katanya mampu menarik perhatian orang di sekitarnya, dan lambat laun ia dikenal sebagai seorang orator yang hebat di kalangan kaumnya. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam, banyak penduduk Jazirah Arab, termasuk dari suku Bani Tamim, yang memeluk agama ini. Sajadah mendengar kabar tentang agama baru tersebut dan ajaran-ajarannya yang mengajak pada kebaikan dan keadilan. Namun, Sajadah tidak segera menerima Islam sepenuhnya. Meskipun ia tertarik dengan konsep ketuhanan dan akhlak dalam Islam, di dalam hatinya ia merasa mampu menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh. Ketika Rasulullah wafat, muncul kekacauan di kalangan suku-suku Arab. Banyak orang mulai meragukan keimanan mereka dan sebagian mulai memberontak. Di saat itulah, Sajadah melihat kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang ia idam-idamkan. Dengan keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi, Sajadah mengaku sebagai nabi bagi suku Bani Tamim dan memanfaatkan kemampuannya untuk meyakinkan orang-orang bahwa ia memiliki wahyu yang diberikan langsung oleh Tuhan. Pengakuannya ini menarik perhatian banyak orang, terutama di kalangan kaumnya yang sudah mengenalnya sebagai seorang wanita yang berkarisma dan berpengetahuan. Dalam waktu singkat, Sajadah berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang meyakini klaim kenabian yang dibuatnya. Bagi sebagian orang, Sajadah binti Al-Harits adalah sosok pemimpin yang dinantikan, seseorang yang dianggap mampu membawa perubahan besar bagi kaumnya. Sajadah tidak sendiri. Pada waktu yang sama, muncul tokoh lain yang juga mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah Al-Kazzab dari suku Bani Hanifah. Musailamah memiliki jumlah pengikut yang besar dan kekuatan militer yang cukup kuat. Sajadah dan Musailamah memutuskan untuk bertemu dan membentuk aliansi. Pertemuan ini dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah para nabi palsu. Keduanya memutuskan untuk menikah, dan pernikahan ini menjadi sebuah persekutuan strategis untuk memperkuat klaim kenabian masing-masing. Dengan adanya aliansi ini, mereka berharap bisa menggabungkan kekuatan pengikut masing-masing dan mendapatkan dukungan lebih besar di wilayah tersebut. Sajadah dan Musailamah mulai menyusun rencana besar untuk menguasai Jazirah Arab. Namun, di saat yang sama, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memutuskan untuk menumpas semua nabi palsu yang mengancam persatuan umat Islam. Abu Bakar mengirim pasukan Islam untuk melawan Musailamah dan Sajadah dalam sebuah pertempuran besar yang dikenal sebagai Perang Yamamah. Perang ini adalah salah satu peperangan paling berdarah yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu. Di medan Perang Yamamah, pasukan Musailamah dan Sajadah mengalami kekalahan besar. Musailamah sendiri tewas di tangan Wahsy bin Harb, sahabat Nabi yang pernah membunuh Hamzah di Perang Uhud sebelum ia masuk Islam. Kematian Musailamah menjadi pukulan telak bagi para pengikut Nabi palsu, termasuk pengikut Sajadah. Pasukan mereka tercerai-berai dan persekutuan yang telah dibangun dengan susah payah pun hancur. Setelah kekalahan telak di Yamamah, Sajadah kehilangan semua kekuasaannya. Ia menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya dan memutuskan untuk bertobat. Sajadah akhirnya kembali kepada ajaran Islam yang benar dan meninggalkan segala klaim kenabian yang pernah ia buat. Ia menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan, menjauh dari pengakuan palsu yang dulu pernah disebarkannya. Kisah Sajadah binti Al-Harits adalah salah satu peristiwa yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keimanan yang tulus dan bahaya ambisi pribadi yang tidak terkontrol. Bagi umat Islam, kisahnya menjadi pengingat bahwa keimanan dan kesetiaan kepada ajaran Nabi Muhammad adalah landasan utama yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan pribadi. Sajadah binti Al-Harits adalah seorang tokoh wanita dalam sejarah Islam yang dikenal karena pengakuannya sebagai nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Peristiwa ini menjadi salah satu tantangan besar bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terkait dengannya. 1. Pengakuan sebagai nabi palsu. Di tengah kegelisahan yang melanda Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sajadah binti Al-Harits merasakan hasrat yang tak biasa tumbuh dalam dirinya. Sebagai wanita cerdas dan pandai bicara, ia dikenal di kalangan suku Bani Tamim. Suatu malam, di bawah cahaya bulan,
Sajadah berdiri di hadapan beberapa pengikut setianya yang sudah lama terpesona dengan keberaniannya. Sajadah menatap mereka dengan penuh keyakinan, dan dengan suara tegas ia berkata, "Kalian semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan umatnya tanpa petunjuk. Apakah menurut kalian, hanya karena Rasulullah telah tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhenti mengirimkan pesan bagi kita?" Salah seorang pengikutnya, seorang pria muda bernama Harits, tampak bingung tetapi terpesona. "Apa maksudmu, wahai Sajadah? Apakah engkau menerima wahyu?" Sajadah tersenyum, matanya berkilat. Ia lalu mengangkat tangannya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadaku visi. Dalam kesunyian malam, aku mendengar panggilan yang suci. Dia mengangkatku sebagai pembimbing kalian, sebagai nabi yang akan melanjutkan jalan yang telah dimulai." Para pengikutnya terdiam, terkejut namun penuh penasaran. Harits, yang paling berani, mencoba bertanya, "Benarkah itu?" "Bagaimana kami bisa yakin, wahai Sajadah?" Sajadah menatap tajam ke arah Harits, lalu mendekat dan berbisik dengan nada yang penuh kekuatan. "Jika kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa, maka percayalah padanya yang memilih siapapun yang dikehendakinya sebagai pembawa wahyu. Bukankah kalian melihat tanda-tanda itu pada diriku?" Malam itu, bisikan-bisikan mulai menyebar di kalangan suku Bani Tamim. Sebagian percaya bahwa Sajadah memang ditunjuk oleh Tuhan, sementara yang lain meragukan klaimnya. Namun, dengan karismanya yang luar biasa, Sajadah berhasil meyakinkan banyak orang bahwa dirinya adalah nabi pilihan Tuhan. 2. Hubungannya dengan Musailamah Al-Kazzab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, suasana di Jazirah Arab penuh dengan kegelisahan. Banyak pemimpin suku yang merasa kekosongan kekuasaan dan mulai mencari jalan untuk mendapatkan pengaruh lebih. Di tengah situasi itulah muncul Sajadah binti Al-Harits, seorang wanita yang karismatik dari suku Bani Tamim. Sajadah telah mengaku sebagai nabi bagi kaumnya, dan dengan oratorinya yang kuat, ia berhasil mendapatkan cukup banyak pengikut. Tidak jauh dari wilayah kekuasaan Bani Tamim, ada seorang pemimpin dari suku Bani Hanifah yang juga mengaku sebagai nabi. Ia adalah Musailamah Al-Kazzab, seorang pria licik dan ambisius. Musailamah telah lama mendengar tentang Sajadah dan pengaruh yang dimilikinya. Melihat peluang untuk memperkuat kekuasaannya, Musailamah mengutus beberapa orang untuk menyampaikan undangan pertemuan kepada Sajadah. Sajadah menerima undangan itu dengan penuh antusiasme. Di tengah padang pasir yang sunyi, mereka bertemu di sebuah oasis kecil yang dikelilingi pohon-pohon palem. Matahari hampir terbenam ketika Sajadah dan rombongannya tiba, dan tak lama kemudian Musailamah muncul bersama beberapa pengikutnya. Musailamah tersenyum tipis, menyambut Sajadah dengan tangan terbuka. "Sajadah binti Al-Harits," katanya dengan nada ramah. "Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu, wanita yang kabarnya memiliki kekuatan ilahi." Sajadah balas tersenyum. "Musailamah Al-Kazzab, nama dan kekuatanmu juga cukup dikenal di seluruh jazirah ini. Kukira kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Mereka duduk berdua di bawah teduhnya pohon palem, sementara pengikut mereka menjaga jarak agar perbincangan tetap pribadi. Musailamah menatap Sajadah dengan mata tajam. "Aku mendengar bahwa engkau mengaku sebagai nabi," ujarnya tanpa basa-basi. "Banyak orang mengatakan bahwa engkau memiliki bakat yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu." Sajadah mengangguk pelan, tidak merasa terintimidasi. "Benar," jawabnya tegas. "Aku menerima wahyu dari Tuhan, seperti dirimu. Tuhan telah memilihku untuk memimpin Bani Tamim dan menunjukkan jalan yang benar bagi mereka." Musailamah tersenyum kecil, lalu berkata, "Sajadah, kita berdua memiliki visi yang sama, dan di tengah zaman penuh kekacauan ini, aku berpikir, mengapa kita tidak bersatu? Dengan aliansi ini, kita dapat menyatukan kekuatan dan memimpin seluruh jazirah Arab." Sajadah berpikir sejenak. "Apa yang kau maksudkan dengan bersatu, Musailamah?" Musailamah menatapnya penuh arti. "Aku berbicara tentang pernikahan, Sajadah. Pernikahan antara dua pemimpin yang membawa wahyu. Aku dan kau bersama-sama, kita akan menjadi nabi bagi seluruh Arab." Sajadah terdiam, menimbang tawaran tersebut. Baginya, pernikahan ini bukan hanya tentang ikatan pribadi, tetapi tentang kekuatan. Bersama Musailamah, ia bisa memperluas pengaruhnya jauh lebih besar dari sekadar sukunya sendiri. Dengan perlahan, ia menjawab,
Pernikahan ini akan menggabungkan kekuatan kita dan tiada yang bisa menandingi kita. Musailamah mengangguk setuju. Bersama, kita akan menjadi suara yang tidak bisa dibantah. Sajadah, aku akan memberimu tempat yang sejajar denganku. Di tengah malam itu, di bawah langit berbintang, Musailamah dan Sajadah menyatakan kesepakatan mereka. Mereka sepakat untuk menikah, bukan atas dasar cinta, melainkan aliansi strategis yang penuh perhitungan. Setelah pernikahan mereka, Musailamah dan Sajadah menghabiskan waktu membicarakan rencana besar mereka untuk menaklukkan lebih banyak wilayah. Dalam percakapan mereka suatu malam, Musailamah berkata, "Kita harus mulai mengumpulkan pasukan yang lebih besar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengikut dari suku kita sendiri. Kita harus memperkuat barisan kita dengan orang-orang dari suku lain." Sajadah mengangguk setuju. "Benar, aku akan menyampaikan kepada pengikutku tentang wahyu baru ini. Kita akan yakinkan mereka bahwa kita berdua adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membimbing mereka." Musailamah tersenyum puas. "Dengan pengaruhmu, Sajadah, dan kekuatanku, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Mereka berdua semakin yakin dengan rencana mereka untuk menguasai Jazirah Arab. Namun, di saat mereka merasa semakin kuat, di Madinah, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mengetahui pergerakan mereka. Abu Bakar menganggap Musailamah dan Sajadah sebagai ancaman serius yang harus dihentikan demi persatuan Islam. 3. Perang Yamamah. Matahari baru saja naik di ufuk timur, memberikan cahaya kemerahan pada tanah gersang di wilayah Yamamah. Pasir berbisik di antara tiupan angin, seolah meramalkan perang besar yang akan segera terjadi. Di satu sisi medan, tampak barisan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal karena keberaniannya. Mereka datang atas perintah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menghadapi nabi palsu yang mengancam persatuan umat Islam. Di sisi lain, berdiri pasukan Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu dari suku Bani Hanifah bersama pengikutnya yang setia. Di antara para prajuritnya, berdiri pula Sajadah binti Al-Harits, istri Musailamah, yang dulunya juga mengaku sebagai nabi. Dengan wajah tegang namun penuh tekad, ia menatap pasukan muslim yang mendekat. Sebelum perang dimulai, Musailamah berdiri di tengah kemahnya, memandangi peta kasar wilayah Yamamah di atas meja. Ia tampak berpikir keras, mencoba menyusun strategi untuk menghadapi pasukan muslim yang terkenal disiplin dan kuat. Sajadah memasuki kemah, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Musailamah," panggilnya dengan nada serius. Pasukan Khalid bin Walid semakin dekat. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka berperang dengan keyakinan yang kuat. Musailamah mendengus dan melambaikan tangannya. "Jangan terlalu khawatir, Sajadah. Aku telah menyiapkan segala yang kita perlukan. Mereka mungkin kuat, tapi kita juga punya ribuan orang yang setia padaku. Ingat, kita memiliki jumlah yang lebih besar." Namun Sajadah tidak sepenuhnya yakin. Ia tahu bahwa pasukan muslim terkenal bukan hanya karena jumlah, tapi juga karena semangat dan keyakinan mereka yang luar biasa. "Musailamah," bisiknya pelan, "apakah kau yakin?" Mereka datang dengan kekuatan iman, bukan sekadar pedang. Musailamah menatap istrinya dengan tajam. "Sajadah, aku sudah membuat pilihan. Kita tidak akan mundur. Inilah saatnya membuktikan bahwa kita layak memimpin Jazirah Arab." Di medan perang, Khalid bin Walid maju dengan pedang terhunus. Ia menatap barisan pasukan Musailamah yang begitu banyak. Tanpa gentar, Khalid berseru kepada pasukannya, "Wahai kaum muslimin, mereka di sana adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan, dan hari ini kita akan tunjukkan kekuatan kita." Pasukan muslim menyambut seruannya dengan pekik takbir, "Allahu Akbar." Suara itu menggema, memenuhi langit Yamamah, membawa semangat yang membara di hati setiap prajurit. Khalid kemudian memberi aba-aba dan pasukan muslim bergerak maju. Sementara itu, di pihak Musailamah, ia berdiri di antara para pengikutnya dan memberikan perintah, "Majulah, pertahankan tanah ini dari mereka yang ingin menghancurkan kita." Dengan teriakan penuh semangat, pasukan Musailamah menyerbu ke arah kaum muslimin. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Suara benturan pedang, teriakan, dan gemuruh langkah memenuhi udara. Di tengah pertempuran yang kacau, Khalid bin Walid maju dengan kekuatan penuh.
berusaha memecah pertahanan musuh. Ia bertarung dengan cekatan. Satu demi satu pasukan Musailamah jatuh di tangannya. Di tengah kekacauan, Sajadah berlari ke arah Musailamah yang sedang memimpin serangan. "Musailamah," teriaknya. "Pertahanan kita mulai lemah di sisi barat. Pasukan kita terdesak." Musailamah tampak frustrasi, namun ia mencoba menenangkan diri. "Kita masih punya kekuatan, Sajadah. Suruh mereka bertahan di posisinya. Aku akan pergi ke barisan depan untuk memberi mereka semangat." Namun, di balik sikap percaya dirinya, Musailamah mulai merasakan ketakutan yang menyusup. Ia tahu pasukan Muslim terlalu kuat dan semakin mendekati pusat pertahanannya. Khalid bin Walid akhirnya berhasil menembus barisan pertahanan musuh dan mendekati tempat Musailamah berada. Ia berteriak, "Musailamah al-Kadzab, ini adalah akhir dari kedustaanmu. Bersiaplah menerima hukuman atas kesombonganmu." Melihat Khalid mendekat, Musailamah menggeram dan menghunus pedangnya. Ia tahu ini adalah pertempuran hidup atau mati baginya. Dengan tekad penuh, Musailamah mencoba melawan. Namun pasukan Muslim menyerbu dengan sangat kuat. Dalam pertempuran sengit itu, seorang prajurit Muslim bernama Wahsy bin Harb berhasil menombak Musailamah hingga tewas. Dengan kematian Musailamah, semangat pasukannya runtuh, dan sisa-sisa pasukan pun tercerai-berai. Setelah pertempuran berakhir, Sajadah menyaksikan kehancuran yang menyelimuti mereka. Ia terduduk di tanah, memandang ke arah tubuh suaminya yang tergeletak tak bernyawa. Ia merenungi semua keputusan yang pernah diambilnya, ambisi yang selama ini membutakannya. Di saat itu, seorang wanita dari pasukan Muslim mendekatinya dan berkata, "Kembalilah ke jalan yang benar, Sajadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap orang yang bertobat. Jangan biarkan ambisimu menghancurkan hidupmu selamanya." Air mata mengalir di pipi Sajadah. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku telah tersesat begitu jauh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanku." Ia merasa beban berat di hatinya perlahan mulai terangkat, dan dalam diam, ia berjanji untuk kembali ke jalan yang benar. Pertempuran di Yamamah pun berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin dan kekalahan telak bagi mereka yang menentang. Kisah ini menjadi pengingat sepanjang masa bahwa keimanan yang tulus selalu akan menang melawan ambisi duniawi yang menyesatkan. Keempat, kembali ke Islam. Langit sore di Yamamah terlihat suram setelah pertempuran besar yang mengubah segalanya. Pasir berwarna merah menyaksikan kekalahan yang telak bagi Musailamah dan pengikutnya. Di tepi medan perang, Sajadah binti Al-Harits duduk dengan kepala tertunduk. Tubuhnya diliputi rasa lelah dan hati yang dipenuhi rasa bersalah. Di hadapannya tergeletak tubuh suaminya, Musailamah al-Kadzab, yang kini tak bernyawa. Sosok yang dulu pernah ia anggap sebagai sekutu dan pelindung ambisinya, kini tak lebih dari kenangan kelam. Mata Sajadah menatap kosong pada hamparan padang pasir yang sunyi. Hatinya terguncang. Bayangan peristiwa yang baru saja terjadi terus berputar di pikirannya. Dalam keheningan itu, Sajadah teringat semua klaim yang pernah ia buat. Semua orang yang ia ajak percaya pada pengakuannya sebagai nabi. Semua itu terasa hampa dan salah, menyisakan perasaan yang menyakitkan di hatinya. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita dari pasukan Muslim berjalan mendekat. Wanita itu adalah Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad yang terkenal akan kelembutannya namun tegas dalam imannya. Asma berdiri beberapa langkah dari Sajadah, memandangnya dengan penuh iba. "Asma binti Abu Bakar," gumam Sajadah, sedikit terguncang melihat wanita itu di hadapannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Asma menghela napas, lalu berkata dengan lembut, "Aku hanya datang untuk memberimu kesempatan, Sajadah. Kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun." Sajadah menatap Asma dengan mata berkaca-kaca, seolah tak percaya. "Setelah semua yang kulakukan, setelah semua kedustaan yang kusebarkan, apakah masih ada ampunan untuk orang sepertiku?" Asma mendekat, duduk di samping Sajadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun Sajadah. Dia selalu menerima hambanya yang ingin bertobat. Nabi kita pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa sebesar apapun selama hambanya kembali dengan hati yang tulus. Sajadah terdiam, merenungi kata-kata Asma. Perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama,
Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Hatinya terasa remuk ketika mengingat semua orang yang ia sesatkan, semua jiwa yang ia pengaruhi dengan ambisinya. "Asma," bisiknya dengan suara bergetar, "aku telah berbuat begitu banyak dosa. Aku telah mengaku sebagai nabi, membawa kebohongan pada begitu banyak orang. Aku ingin bertobat, tetapi bagaimana aku bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimaku setelah semua ini?" Asma tersenyum lembut, menatap sajadah dengan penuh kasih. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sajadah. Yang diperlukan hanyalah ketulusan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati hambanya, dan Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Sajadah terdiam lama merenungi kata-kata Asma. Ia menundukkan kepala, menutup matanya, dan dengan penuh kerendahan hati, ia mulai berdoa dalam hatinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya lirih, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bukti ketulusan yang mendalam. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala," bisiknya pelan, "Engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Aku datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan. Aku mohon ampunanmu atas semua dosaku, atas semua kesombongan dan kebohongan yang pernah aku ucapkan. Bimbinglah aku kembali ke jalan yang benar." Asma meletakkan tangannya di pundak sajadah, memberikan dorongan kepadanya. "Lanjutkanlah sajadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap doa dan tangisan hambanya." Sajadah menangis, merasakan beban yang selama ini menindih hatinya perlahan terangkat. Dalam tangisannya, ia merasa bahwa penyesalan yang tulus telah membawa ketenangan dalam jiwanya. Setelah hari itu, sajadah meninggalkan seluruh pengakuan palsunya. Ia kembali ke pangkuan Islam dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih tulus. Di setiap waktu yang ia miliki, sajadah mendedikasikan dirinya untuk beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan dan ambisi yang dulu pernah membutakannya. Suatu hari, Asma mengunjunginya kembali. "Bagaimana kabarmu, sajadah?" tanyanya lembut. Sajadah tersenyum dengan damai. "Alhamdulillah, Asma. Aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kedua padaku, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya." Asma tersenyum penuh syukur. "Alhamdulillah, sajadah. Setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntunmu." Dengan langkah baru, sajadah menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan dan ketulusan, menjalankan tobatnya dengan penuh kesadaran dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitarnya bahwa tidak ada yang terlambat untuk bertaubat, dan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. 5 wafatnya Sajadah binti Al-Harits di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hidup seorang wanita yang pernah dikenal dengan nama besar dan penuh kontroversi. Dialah Sajadah binti Al-Harits, mantan nabi palsu yang dulunya pernah mengguncang jazirah Arab dengan klaim kenabiannya. Namun, setelah kekalahan di Perang Yamamah dan kematian suaminya, Musailamah, Sajadah memutuskan untuk bertobat dan kembali pada ajaran Islam dengan sepenuh hati. Hidupnya kini penuh dengan ibadah, pengabdian, dan penyesalan atas masa lalunya yang penuh dosa. Tahun demi tahun berlalu, Sajadah kini telah menua, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya selalu bersinar tenang, mencerminkan kedamaian yang ia temukan dalam tobatnya. Penduduk desa menghormatinya sebagai seorang wanita yang penuh kebijaksanaan, meskipun sebagian dari mereka mengetahui masa lalunya. Mereka menyebutnya sebagai sosok yang telah menemukan jalan kembali dan yang telah membimbing banyak orang untuk berbuat kebaikan. Suatu pagi yang tenang, Sajadah terbaring di atas tikar sederhana di dalam rumahnya. Tubuhnya terasa semakin lemah, napasnya berat. Di sampingnya duduk seorang sahabatnya yang setia, seorang wanita bernama Laila yang sering menemani Sajadah di sisa hidupnya. "Sajadah," bisik Laila sambil menggenggam tangan sahabatnya dengan lembut. "Apakah kau merasa lebih baik hari ini?" Sajadah tersenyum tipis, wajahnya pucat namun damai. "Laila, aku merasakan waktu sudah sangat dekat. Mungkin ini hari terakhirku." Laila menunduk,
matanya berkaca-kaca. "Jangan berkata begitu, Sajadah. Kau telah bertaubat dengan tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyayangimu dan akan memberikanmu tempat yang indah di sisinya." Sajadah menatap Laila dengan tatapan penuh kelembutan. "Aku harap begitu, sahabatku. Aku hanya ingin meninggalkan dunia ini dengan hati yang bersih, tanpa dosa yang terbawa." Laila membantu Sajadah duduk bersandar, dan keduanya mulai berdoa bersama. Suara Sajadah lemah, namun tetap penuh keyakinan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia berbisik dalam doanya, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah aku atas segala kesalahan dan dosa yang telah aku perbuat. Jadikanlah akhir hidupku ini sebagai penutup yang baik, dan terimalah tobatku dengan rahmat-Mu." Setelah berdoa, Sajadah menatap Laila. Wajahnya tenang dan seolah ada cahaya lembut di matanya. "Laila, tolong sampaikan kepada siapapun yang mengenalku bahwa aku sudah bertobat dengan sepenuh hati. Beritahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya. Jangan biarkan mereka melakukan kesalahan yang sama sepertiku." Laila mengangguk sambil menahan tangis. "Aku berjanji, Sajadah, aku akan menyampaikan pesanmu." Tiba-tiba, napas Sajadah menjadi semakin pelan. Wajahnya terlihat semakin tenang, seolah ia telah siap untuk meninggalkan dunia ini. Laila masih menggenggam tangannya erat, membisikkan kalimat syahadat di telinganya. "La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah." Sajadah mengulang kalimat itu dengan suara yang hampir tak terdengar. "La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala." Perlahan-lahan, matanya tertutup, dan dalam keheningan yang penuh khidmat, Sajadah menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tampak damai, seolah beban masa lalu telah terangkat sepenuhnya dari jiwanya. Laila menunduk dan berdoa untuk sahabatnya yang telah pergi. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah sahabatku ini di sisimu. Ampunilah dosa-dosanya dan masukkanlah dia ke dalam rahmat-Mu yang tak terbatas." Setelah kepergian Sajadah, Laila mengumpulkan penduduk desa dan menyampaikan pesan terakhir dari Sajadah. Ia menceritakan tentang tobat yang tulus dan betapa Sajadah telah hidup dengan penyesalan dan pengabdian selama bertahun-tahun. Ia menekankan betapa pentingnya keikhlasan dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Kisah hidup dan kematian Sajadah binti Al-Harits menjadi pengingat bagi penduduk desa bahwa siapapun dapat bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Keberanian Sajadah dalam mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri menjadikannya teladan yang berharga, bukan sebagai nabi palsu, melainkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Peristiwa yang melibatkan Sajadah binti Al-Harits ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa awal setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana ada beberapa pihak yang berusaha memecah belah umat dengan klaim palsu kenabian. Kisah Sajadah binti Al-Harits, seorang wanita yang pernah mengaku sebagai nabi palsu namun akhirnya bertobat, adalah salah satu pelajaran penting dalam sejarah Islam yang patut direnungkan oleh kaum muslim. Perjalanan hidupnya mengajarkan kepada kita tentang bahaya ambisi yang berlebihan, kekuatan godaan kekuasaan, dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Sajadah binti Al-Harits dulunya adalah sosok yang cerdas dan memiliki karisma yang besar. Namun, ambisi dan keinginan untuk diakui membawanya pada jalan yang salah. Dengan mengaku sebagai nabi, ia tidak hanya menyesatkan dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Dari kisah ini, kaum muslim diajak untuk waspada terhadap kesombongan dan keinginan berkuasa yang dapat membawa kita jauh dari kebenaran. Seorang muslim harus selalu mengingat bahwa segala bentuk kedudukan, kehormatan, atau pengakuan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketika Sajadah mengalami kekalahan besar di Perang Yamamah, ia menyadari kesalahannya. Ia merasa sangat bersalah dan menyesali apa yang telah ia perbuat. Dalam saat-saat terberat itulah ia memutuskan untuk bertobat dengan tulus, meninggalkan segala kesalahan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tobat Sajadah mengajarkan bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali
seberapa besar pun dosa yang pernah dilakukan. Dalam Islam, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni selama seorang hamba datang dengan hati yang bersih dan tulus. Kisah ini juga menjadi pengingat penting bahwa kaum muslim harus setia kepada ajaran Islam yang murni. Ketika sajadah dan nabi palsu lainnya muncul, mereka mencoba merusak persatuan umat Islam. Namun, dengan ketegasan para sahabat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslim dapat menjaga keutuhan ajaran Islam. Dari sini, umat Islam diajak untuk selalu waspada terhadap segala bentuk ajaran atau individu yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, serta pentingnya persatuan dan kesetiaan pada kebenaran. Akhir hidup sajadah yang damai setelah bertobat menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Dalam Islam, tidak ada yang terlalu terlambat atau terlalu hina untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan dan rahmat bagi hambanya yang berusaha memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus. Hal ini mengingatkan kaum muslim bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua memiliki kesempatan untuk berubah dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Dengan mengambil pelajaran dari kehidupan Sajadah binti Al-Harits, kaum muslim diingatkan untuk selalu menjaga hati dari kesombongan, memperkokoh keimanan, dan berpegang teguh pada kebenaran Islam. Setiap perjalanan tobat adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah sajadah adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja, selama kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya.